waktu yang dinanti-nantikan untuk kita semua untuk mendengarkan pemaparan atau pamedaring sabdo tentang jati diri dan palenggahan Lemah Wangi yang akan disampaikan oleh beliau Kang Mas Raden Beni Suryajati. Kepada beliau Kang Mas Raden Beni Suryajati kami persilakan. Cik. Kula nuwun rahayu. Nggih, nepangaken kula Bahasa Indonesia mawon nggih. Mohon izin nggih. Saya memperkenalkan diri, namanya adalah Beni Suryajati. Alamatnya di Purwokerto dan kami bagian daripada Jagabaya Nusantara dan juga pengagem naluri Jawa wayah kaki, dan saat ini sudah disematkan pertanda diterima sebagai warga Lemah Wangi. Matur nuwun. Pada prinsipnya Jagabaya memiliki satu niatan di dalam prosesnya adalah seperti tadi yang diterangkan oleh Mas Agung berkaitan dengan rasa prihatin kita terhadap konsepsi kehidupan kita yang disebut jati diri, supaya jati diri tidak luntur, tidak musnah, hingga bisa lestari. Prinsip dasarnya awalnya itu. Dan nuwun sewu, keterkaitannya kami diterima dengan senang hati. Setiap acara Minggu Pon kami pasti selalu anjang sana dari satu tempat ke tempat lain untuk kita membangun dan memperkuat persederekan atau persaudaraan, di mana kita mengingatkan diri dengan keadaan kita yang berbeda-beda, tapi sesungguhnya kita adalah satu. Dan kemudian konsep itulah yang selalu kita jalankan setiap Minggu Pon. Nah, hari ini kita akan bicara tentang jati diri dan terkaitnya dengan Lemah Wangi yang sejarahnya sudah diurai tadi. Mohon maaf, saya tidak akan menggurui atau tidak mendikte atau apa itu tidak, tetapi sekedar kita saling mengingatkan buat para sepuh lan bini sepuh bahwa ada hal yang selalu kita ingatkan, dan kita ingatkan kepada diri kita sendiri maupun kepada keluarga kita maupun kepada saudara-saudara kita di dalam konsep hiduplah di dalam jati diri. Nyuwun sewu, kepareng saya akan bercerita bahwa Jawa itu adalah sesuatu yang harus dibuka tentang kebenarannya. Karena selama ini kita mengenal Jawa itu hanya sekedar konsep suku atau kelompok suku bangsa. Tapi sesungguhnya Jawa itu konsep tentang cara hidupnya orang di wilayah tanah Jawa atau peradabannya orang di tanah Jawa. Itu yang disebut Jawa dalam konsep kejawen. Jadi nyuwun sewu, selama ini saya yakin kalau sudah bicara kejawen, larinya itu seolah ke aliran kepercayaan atau agama. Lah nuwun sewu, ini perlu diluruskan bahwa kejawen itu adalah satu konsep kejawaan yang artinya adalah cara uripe wong Jawa atau cara hidupnya orang Jawa atau peradaban hidupnya orang Jawa. Nah, di dalam konsep Jawa itu kita bicara tentang prinsip di dalam bangun pakarti. Nah, di dalam bangun pakarti ada dua hal. Yang pertama itu adalah makaryo, yang kedua adalah manembah. Lah, berbicara makaryo, kita bicara tentang hubungan kita dengan kehidupan yang ada di lingkungan diri kita. Tetapi urusan manembah itu urusannya pribadi masing-masing. Karena urusan manembah itu yang tahu adalah diri kita sendiri terhadap kepada sesembahan kita yang kita yakini atau kita imani. Jadi mohon diluruskan paham tentang kejawen. Jadi jangan salah kaprah. Seolah-olah kalau kita mau bicara tentang uripe wong Jawa, tradisi wong Jawa, budayane wong Jawa, jati diri wong Jawa, seolah-olah
dikaitkan sama agama. Bukan. Sehingga di sini sering terjadi hal yang rancu. Lah, prinsip dasarnya begini. Adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia dulu itu dengan konsep Tatar Nuswantara, terus adanya Bumi Jawa, adanya orang yang hidup di Bumi Jawa itu sudah dados kanugrahaning Gusti atau Yang Maha Kuasa. Awake kita piyambak menika nuwun sewu nggih. Niku jane dianakaken Gusti Allah teng alam niki kanugrahan apa sanes? Nah, kanugrahan miturut kawula. Boten ngertos nek miturut ingkang sanes nggih, tapi miturut kawula para kadang saya percaya bahwa hidup ini adalah kanugrahan. Lah, kalau sudah bicara kanugrahan, berarti kita harus mensyukuri, menjaga, ngopeni atau memelihara dan melestarikan. Kalau sudah yakin bahwa aku sejatine dadi wong Jawa niki adalah kanugrahan Gusti. Dan yang pun yakin harus kita syukuri dan harus kita lestarikan atau kita jaga dan kita openi. Satu, karena konsep dasarnya itu kita bicara tentang pepesten. Pepesten itu adalah kehendak yang pasti. Pepesten itu pinestining anggo sakjroning jagat lan urip. Artinya kepastiannya diri kita di dalam alam dan kehidupan kita itu bicara pepesten. Yang pertama itu kanugrahan saking Gusti. Yang kedua, sejatine niku dhewek dedekna wong Jawa niki apa napa? Ken apa? Ada apa? Saya yakin ada tugas hidup di bumi alam Jawa. Lebih luasnya bumi Pertiwi, lebih luasnya bumi NKRI. Berarti ada tugas. Tugasnya saking sinten? Nggih saking sing ngersakaken boten sanes nggih dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta. Jadi satu, Jawa itu kanugrahan, dua, Jawa itu sesungguhnya adalah tugas hidup, dan yang ketiga, Jawa niku sejatine dalan uripe dhewek sing kudu laras karo alame dhewek. Artinya ini adalah jalan kehidupan kita yang harus kita laraskan dengan alam kehidupan kita sendiri. Sebagai anugerah, sebagai tugas, dan sebagai jalan hidupnya kita. Karena kita hidup dan menjalankan hidup memuliakan Yang Maha Agung dengan sekalian alam semesta beserta isinya. Di mana? Di alamnya kita. Bukan di alam lain. Dan di alamnya kita itu gamblang, gendah, cekawela-wela. Oleh karena itu, jati diri menurut saya itu sangat penting. Nah, saya teliti kemana-mana. Negara ini sih yang berjuang untuk mengembali kepada jati diri ya. Kayaknya Korea mana ya? Korea orang tahu bengok-bengok kembalilah. Hei, orang-orang Korea kembali ke jati dirimu. Nang Jepang ya orang nana, nang Tiongkok orang nana, nang Arab orang nana. Ya nanya mana nang Indonesia nih, nang Jawa pun pada Bali maring jati diri nih. Padahal orang Jawa itu mudi urip sejati niku kudu laras, kudu bener karo alam lan seisine atau papan panggone dengan segala isinya. Berarti orang Jawa itu hebat sebenarnya. Nah, saya pelajari malah sing mereka wis pada bener lan bener nuwun sewu. Contohnya wong Tiongkok nganggo bahasa Tiongkok, tulisan Tiongkok, jenenge ya jeneng Tiongkok kan kabeh. Wah, wis bener lan bener. Apa? Soalnya wis urip nganggo jati diri. Begitu teng Jepang kaya kuwe. Begitu nang Arab kaya kuwe. Begitu nang Jawa nuwun sewu nggih. Ini harus kita perjuangkan ini kembali ke jati diri. Kudu ngerti Jawane nek wong Jawa nang Sunda kudu ngerti wong ini wong Pedulan ini kudu ngerti Pedula asline. Nah, ini masih dalam perjuangan kita untuk kembali diri. Sesungguhnya itu prihatin, tapi buat kami enggak, karena ini bagian dari suatu proses zaman. Ada apa kita harus berjuang mengembalikan kepada kehidupan jati diri kita. Ternyata karena kita itu adalah negara besar, pernah menjadi negara besar dunia. Istilahnya Bung Karno itu national state. Yang pertama itu zaman Sriwijaya yang terdeteksi oleh sejarah. Yang kedua itu adalah zaman modern yang terdeteksi oleh sejarah. National state
di dalam kehidupan kebesaran Nusantara atas dunia atau internasional. Nah, di dalam konsep kita, salah satunya tadi ada tumpeng. Tumpeng itu bicara tentang jati diri, karena tidak ada di tempat-tempat lain di luar negara kita bicara tentang tumpeng. Dan tumpeng itu memiliki filosofi dan memiliki sandi sastra. Yang harus dibuka itu sandi sastra. Sandi sastra ini adalah satu konsep sastra di mana di balik itu ada tersembunyi ilmu pengetahuan yang memiliki makna dan ajaran yang dalam tentang kehidupan itu sendiri. Contohnya, pada saat kita berbicara tentang lemah wangi, saya berdiskusi dengan Pak Jaya yang Jaya ini. Saya berbicara lemah wangi itu kalau kita pada saat sejarah itu tidak lepas dengan konsep Galuh. Pada saat bicara tentang konsep Galuh Purba, itu tidak lepas dari satu konsep kebesaran daripada peradaban Indonesia zaman atau masa lampau. Dan kemudian di bumi Jawa ini ada dua konsep yang disebut Jawa dan Sunda. Jawa dan Sunda itu sebenarnya berangkatnya adalah dari konsep alruh, ajaran atau tuntunan hidup. Lah, Jawa itu berbicara tentang jagat agung, berbicara tentang jagat purwa, Jawa sampai jagat wasana. Ini kalau dilarang, lah orang Jawa itu istilahnya PKB jagat istiwaca, jagat istiwaca, sekang purwa, jagat purwa, nanti jagat wasana. Seakan paraning dumadi atau perjalanan alam semesta. Itu istiwaca, nanti istiwaca. Itu konsep Jawa. Jika kalau bicara tentang Jawa tidak lepas dari yang namanya perhitungan sistem kehidupan alam semesta. Ini konsep orang kita di bumi Jawa berbicara tentang makrokosmos atau berbicara tentang alam semesta atau jagat agung. Nah, kemudian masuk pada ranah jagat alit itu bicara konsep Sunda. Karena itu berbicara tentang yang namanya jagat alit, bicara tentang ingsun dalem. Nah, ingsun dalem itu di dalamnya ada apa? Pamanah rasa. Di pamanah rasa ini ada apa? Ada yang namanya Rama Ratu Rasi, Rama Kawruweh Asah, Ratu Kawruweh Asih, Rasi Kawruweh Asih, Asah Asuh Asih. Dan ini kemudian menjadi konsep kebijaksanaan orang kalau sudah memahami pamanah rasa di dalam rasa manunggal, rasa tunggal, dan rasa sahiji atau rasa sawiji. Ini sebenarnya konsep. Tapi pada saat sejarah kemarin memang harus belum dibuka. Kalau istilah saya bilang, zaman wingi tesi zaman padat tanam. Zaman padat tanam gue mau membuka apapun sulit karena memang belum wayah. Tapi pada saat sekarang saya katakan kita sudah masuk padat songo. Nah, padat songo ini sesuatu yang tersembunyi atau sesuatu yang kebenaran yang tidak muncul akan dimunculkan. Nah, saatnya ini kita berbicara tentang jati diri, salah satunya membuka yang namanya sandi sastra. Nah, sandi sastra itu adalah berbicara tentang yang namanya segala sesuatu ini sebenarnya susastra, tulisan hidup. Makanya kalau di Jawa ada istilah kenal, kowe yang ngerti sesajen sejatine niku serat sastra jendra. Sesajen itu serat sastra jendra karena di dalam disembunyikan di dalam perlambang-perlambang tentang ajaran hidup dan kehidupan, bukan ngempani jim setan prekaya. Kalau kita paham, contohnya pada saat kita berbicara tentang Nyun Sewu, kalau di Jawa itu ada sekar telon ya, sekar telu. Terus kemudian zaman galuh unine ono kembang, ono menyan, madu. Tapi orang kemarin zaman masih ditutup lakone anane kembang karo menyan madu. Padahal kembang, menyan, lan madu itu sebenarnya 3 unsur. Kembang niku sekar telu itu sedianing karso telenging ingsun, telenging hurip. Lah niku maksudnya bahwa saya memiliki niat di dalam diri saya. Niatnya itu endah lan arum. Tapi masih belum wujud. Burung ana wujude itu masih dalam sari. Orang di dalam cipta selalu membangun suatu keindahan, tetapi belum wujud.
Nah, untuk wujud itu harus bagaimana? Tidak ada lain, itu simbolnya, konsepnya menyan. Menyan itu meneng nyawi jinolo. Meneng nyawi jinolo itu artinya adalah menyatu dengan hati. Yang kita hujukan kepada Sang Maha Kuasa. Nanti dadine madu purba dumadi. Lah madu niku sarine kembang. Ini simbol proses manusia di dalam mencipta, menyatukan diri dengan hati, memohon kepada Sang Maha Kuasa, kemudian terjadilah murbaduna di madu itu kasunyata. Tapi disingkir, disingit sama alam karena zaman padat tanam, wong Jawa pada ngobong kembang menyan, orang nanam madu ini. Yang pertama, yang kedua ngobong kembang menyan, arahnya sudah beda. Arahnya beda artinya apa? Pikiran itu urusannya kalau sing macam-macam sing aneh-aneh. Lah ini karena zaman masih dicingit, belum dibuka sesungguhnya makna sejati daripada sastro jendro itu. Apa? Nah, ini salah satu, nuwun sewu. Saya berbeda Jawa dalam hal ini supaya jangan heran seandainya pun dijawab, oh pasti ada ini maksudnya nopo. Salah satunya yang tadi saya bicara tumpeng. Contohnya, tumpeng itu adalah simbol kehidupan. Yang namanya tampah itu berbicara tentang yang namanya bumi. Yang namanya apa ya, kayak gir niku cakra manggilingan, biasanya sekangron pisang tapi wau saking yangkung ya, godhong yangkung ya. Niku simbol cakra manggilingan. Alam niku, bumi itu bergerak. Dan bergeraknya itu istilahnya yang Ki Ageng Suryo Mataram itu adalah mulur mungkrek. Ono seneng, ono bunga, ono meneng, ono obah, ana susah, ana bunga, terus anak padang, anak peteng dan sebagainya. Alam itu bergerak. Lah bagaimana di dalam pergerakan alam atau bumi kehidupan kita itu selamat. Yang pertama, kita harus teguh di dalam keyakinan dengan sifat manembah kayak diwujudkan simbolnya kayak gunung. Warnanya putih, berarti harus bersih. Dalam menyembah, wujudnya gunung, maksudnya apa? Supaya ora aja gesek. Tidak ada sejarah gunung pindah-pindah. Gunung niku manggone enak ono baik gitu loh. Dan itu mucuk ke atas satu. Artinya kita menyembah hanya pada yang Maha Tunggal atau dengan sebutannya masing-masing. Dan kemudian ini berarti hubungan manusia dengan Tuhannya. Kalau di dalam agama Islam mungkin hablumminallah. Ini adalah sifat menyembah ketakwaan kita kepada Tuhannya yang sifatnya adalah teguh, kelan waton. Ora bakal ubah, resik, putih. Nah kemudian di sekelilingnya itu adalah aneka ragam tentang yang namanya rupa dan rasa. Bentuknya keluban. Lah bentuk keluban ini kan macam-macam, ada dari kangkung, ada dari bayam, ada dari kubis, ada dari kakek mengek, macam rupa. Tapi rasanya pun berbagai macam. Ada kecut, ada pedas, ada sepet, ada asin, ora sepet, kurang sepet, kurang enak, kurang asin, ora enak, kurang legi, ora enak, kurang pedas, ora enak. Semua rasa ada di dalamnya. Tapi kalau kita olah dengan benar, maka yang ada adalah nikmat. Keberagaman hidup di semesta ini itu bermacam-macam rupa dan berbagai macam rasa kehidupan. Tapi kalau itu kita bisa olah dengan baik, yang ada itu adalah kenikmatan. Nah, cara ngagama itu istilahnya hablum minanas. Artinya ingin selamat harus menembah dengan baik takwa. Dan dalam hubungan kehidupan harus bisa membangun nilai-nilai perbedaan menjadi suatu kenikmatan hidup. Nah, ini dalam konsep keselamatan dunia. Kemudian keselamatan akhirat disimbolkannya itu ingkang linangkung boten sanes kaya dene niku ayam jiniret, terikat dengan fitrah, terikat dengan kemurnian, ngelegeno, ora perkara ganu wido, ora perkara ganu ireng, ora perkara kue ganu blorok, ora perkara ganu jali dan lain-lain, ora perkara maning. Kembali kepada kemurnian. Ya itu berbicaranya kalau bahasa Islam mungkin itu husnul khotimah, simbol, dan itu sastro jendro. Itu adalah tulisan hidup, ajaran hidup yang dibentuk di dalam sesajen. Sesajennya menungsa nggih panganane menungsa. Sesajen untuk alam ya, simbol-simbolnya alam. Dan itu hanya bahasa tentang ajaran, bukan pengertian yang macam-macam yang selama ini kita tahu seolah-olah kalau orang kita mengadakan acara itu selalu hubungannya dengan sing ora keton. Betul, sing ora ketonnya orang Jawa itu bicara dalam hidup harus selalu dengan dua hal, yang kasat mata dan yang tidak kasat mata. Kasat mata
tan kasat mata. Yang kasat mata itu adalah yang wujud jelas, yang tidak kasat mata itu adalah rasa. Sehebat-hebatnya kita membangun dengan orang banyak, kalau tidak dengan rasa yang baik, yang laras, yang leres, yang tepat, maka hubungan akan. Nah, kaya dene nyuwun sewu niki iket yang disampaikan mriki niku jenenge udeng, tapi dalam pengertian urung mudeng. Tapi nek wis dijiretaken mriki niku udeng dengan pengertian uwis mudeng. Lah nek wis mudeng niku jenenge iket wulung, ilmune napa? Iso raket rumaketan wusanane laku lung dilulung. Ikat wulung itu simbol. Sukma ini adalah bisa memahami dari indera itu, mendengar, merasakan, melihat, terkumpul di sini segala sesuatunya, dan di sini diolah. Setelah diolah, akhirnya kita bisa mewujudkan apa yang menjadi nilai kehidupan kita. Seperti tulisan ada A, B, C sampai Z, Bo sampai Mo, Alif sampai Ya, dan sebagainya. Kalau kita mengenal betul dengan baik, bisa menata, kemudian menjadi wujud apa yang kita inginkan yang belum dibentuk sebagai kata dan kalimat atau tembung, apa yang seperti ini akan kita. Dan ini konsep kehidupan, simbol. Nah, di peradaban berikutnya muncullah belangkon gitu kan. Ya dalam pengertian kata orang Kareko Boso yang saya tahu itu belangkon katanya wis gamblang tur keton, wis genah gitu lah. Artinya di sini Sukma ini sudah memahami tentang konsep kehidupan yang semestinya. Jadi nuwun sewu, hal-hal seperti ini memang kita harus pahami dengan nalar. Jangan sampai orang kita kehilangan nalar dalam kehidupan kita atas alam semesta dan kehidupan kita atas kamanusiaan. Sehingga kita harus memahami jlentrehane urip. Sejatine urip niku napa? Contohnya muncul konsep Aji Soko itu sastra, karena Aji Soko itu berbicara tentang yang namanya konsep kata 45 Pancar, 78 Masehi itu juga bicara tentang konsep alam yang nanti kalau digelar itu jadi kalender, dan kalendernya Jawa itu kalender yang luar biasa. Kalau kita berbicara tentang konsep yang namanya kalender Masehi itu hanya tenergina, Senin Selasa Rabu Kamis Minggu, balik lagi Senin Selasa ini itu prai dadak mungkin. Hijriah juga begitu, tapi ada tengah kaitannya dengan bulan atau simbol untuk peringatan hari-hari besar. Tapi kalau Jawa itu pasaran 5, pitung dina atau pancawara saptawara disatukan nanti dibalik tekane bulan sasi kok ana hukumane buku macam-macam untuk ada itu dan ada kuning. Setiap itu ada karakter dan ada nekong Arab misalnya bangun rumah ya tiba-tiba itu untuk kehidupan leluhur kita tuh jadi umat jagat wis diwacak, sehingga tidak heran kalau orang kita itu hidupnya tentrem karena apa? Uripnya laras kalian apa alam, dan ini adalah anugerah, dan ini adalah kebesaran Sang Maha Kuasa, dan inilah jati diri kita yang harus kita bangun. Aja ngilang-ngilangkan penemuan hebat dengan prihatinya para leluhur kita itu membangun satu konsep kehidupan. Bulan Sura 1954 itu dianggit sama panjenengan pun Sultan Agung Hanyapurkusumo. Keterkaitannya secara politis adalah untuk supaya ada tidak ada perseteruan hebat antara istilahnya yang wong asli Jawa sama yang konsepnya adalah dengan Hijriah. Antara Saka dan Hijriah disatukan akhirnya menjadi dengan konsep hitungan bulan, jatuhlah tahun Saka Jawa Mataraman kalau saya bilang. Karena kalau kita bilang bukan Mataraman, Saka Jawa ada lagi konsepnya. Itu salah satu hal di mana saat ini kita masuk di bulan Sura, dan Sura itu artinya adalah wiwitaning urip sing kudu wani apa? Wani miwiti kanthi laku prihatin. Karena itu konsepnya orang Jawa.
Dengan prihatin di awal, maka kita akan mendapatkan nilai-nilai kebaikan di kemudian hari, di dalam tahun yang datang. Surah itu bukan macam-macam, sehingga ada hal yang diselewengkan oleh pengertian. Zaman saya SD sekolah, saya tahunya ada surah dira jaya ningrat lebur dening pangestuti. Nuwun sewu, mesti pada ngireng nggih, pada denger kan pelajaran sekolah. Artinya nopo? Zaman dulu saya tahunya sama Pak Guru niku diceritakan jere keburukan akan hancur oleh kebaikan. Jere sapa? Kata-kata buruknya teng pundi? Kula pengen takon, kalimat itu kata buruknya teng pundi? Surah niku wani, surah dira jaya ningrat atau berani menegakkan kebenaran. Lebur niku nyawiji, sanes lebur niku hancur. Lebur niku nyawiji, mulane wong urip pada bisa mlebur maring kahanan. Artinya bisa nyawiji. Tapi diselewengkan oleh pengertian sastra yang salah, seolah-olah surah itu buruk, surah itu raksasa. Padahal raksasa niku ya biu. Ya ini bagian sastra yang harus diluruskan kembali selama ini. Dulu saya ya belum paham tentang sastra, sehingga pengertian saya ya sama kayak waktu saya dapat pelajaran dulu. Nah, hal inilah yang harus kita kuak dan kita buka. Surah dira jaya ningrat lebur dening pangestuti, bukan surah dira jaya ningrat lebur dening pangestuti, bukan. Surah dira jaya ningrat lebur dening pangestuti. Pangestu kang esti, kebenaran yang sesungguhnya. Orang yang berani menegakkan kebenaran, dia akan menemukan atau menyatu dengan kebenaran yang sesungguhnya. Itu artinya tidak ada kata-kata buruk di konsep surah dira jaya ningrat. Makanya saya tanya sama ahli bahasa Jawa, kata-kata buruknya surah dira jaya ningrat itu di mana? Nah, ini yang harus saya luruskan di dalam kerangka membangun jati diri. Karena wong Jawa, wong tradisi, wong budaya nyuwun sewu ndoresani mau kaya kiye diomong, kaya kiye diomong, kaya kiye jere ora pas, kaya kiye jere salah. Nyuwun sewu ndoresani. Mulane teng Jawa niku ana istilah Jawa Jawi, Jawa Jawal, Jawa Jail. Jawa Jawi niku adalah orang Jawa yang ngugemi tradisi Jawa. Orang Jawa Jawal itu adalah orang Jawa yang ngunek-ngunekna Jawa macam-macam. Tapi Jawa Jail niku wong Jawa sing larang karo sing rusak aturan paugeran Jawa. Ya, awake dhewe niki ten pundi? Jawa Jawin apa Jawa Jawal apa Jawa Jail? Nek wis dadi Jawa Jawi, aja dadi Jawa Jawi. Artinya janganlah kita menjadi orang Jawa dengan konsep-konsep yang luar budaya. Kalau bicara keyakinan, monggo kerso, karena keyakinan semua adalah kebenaran. Tetapi budaya adalah masing-masing. Tunggal Gusti, tunggal bumi, bedo papan, bedo biung, bedo kaki, bedo ini, bedo lingkungan. Mesti ada keadaan yang beda dan tidak bisa dipersamakan. Meskipun tunggal Gusti, tunggal bumi, tapi wis beda papan, ya beda lakon. Beda kaki ini, beda prama biung, ya beda lakon. Itu orang Jawa memahami itu, sehingga kita tidak perlu meributkan perbedaan meskipun satu Tuhan dan satu alam. Tapi kita tidak perlu meributkan. Makanya konsep jati diri akan mengembalikan konsep Bhinneka Tunggal Ika dan Hono Dharma Wangro. Otomatis mengatakan sedikit gambaran saya tentang jati diri. Lah lemah wangi itu konsepnya masuk kepada yang saya diskusi Pak niku sastro ditengeri sama alam pas lagi di gali ku ambune wangi, alam memberitahu kowe jenenge lemah wangi. Lemah niku lembah wangi, lembah mana? Wangi niku awan lan bengi. Silih wangi niku siji penggalih. Awan wengi ora ana liya asah asih asuh. Siji penggalih awan wengi ora ana liya asah asih asuh. Kaitane kalian apa? Kalih Pak Ugran. Pangeran Jati, Jati ning Pak Ugran, anane nang pamanah rasa, pamanah pangeran manah rasa, pangeran manah rasa. Ingsun dalem di dalamnya ada Pak Ugran yang disebut pangeran dan manah hati, rasanya hati. Itu simbol dan itu konsep memahami kawruh jagat alit yang kemudian letaknya di sini sebagai sejarah atau tenger sejarah Pak gurunya konsep Jawa dan konsep
Sunda. Nuwun sewu ini dulu bagian pasir luhur, keramaian yang tinggi. Kalau zaman Galuh kan sejarah sebenarnya zaman Galuh. Kalau kita cerita sejarah itu cerita Pajajaran juga ada, itu sastra. Adanya Galuh. Lah Galuh Purban itu gegaraning luhur Purwa Purnaning Bawono. Jadi sebenarnya itu konsep perjalanan yang jadi pegangan luhur atau pegangan yang bernilai tinggi atau cepenganing para leluhur di dalam keluhuran tentang sangkan paraning dumadi gelaring jagat sebenarnya. Tapi kita sekarang ini pada saat tidak memahami itu, ya melihatnya hanya situs canden. Oh, itu hanya peninggalan sejarah, dan sejarah itu harus digali. Makanya ada pesan kudu goleti kuntul, tapaking kuntul melayang. Tepak niku berarti bekas telapakan, bekas dramakan. Kuntul layang niku wis mabur, wis ilang. Lah anak bekas sing wis ora nana niku nopo? Sejarah. Ada sejarah itu bentuknya bisa situs, bisa cerita, sesuatu tepak yang pernah ada tetapi sudah tidak ada. Itulah yang disebut sejarah. Lah kalau kon goleti galih kangkung, galih niku penggalih, maksudnya penggalih pikiran, dalamnya pikiran kita ingkang linangkung, artinya ada penemuan dan ajaran-ajaran dari sejarah itu sendiri. Kita ingin mempelajari keluhuran, kita harus menggali dari konsep sejarah. Kita ingin memahami bukti-bukti kebesaran peradaban leluhur kita, ya dari konsep sejarah. Tepak kuntul layang sama galih kangkung. Dan itu sarepan sandi sastra sebenarnya yang harus dibuka, bukan jarwa dosok, bukan kareto boso. Kalau kareto boso itu contohnya cangkir, kencenging pikir, misalnya kuping, kaku jepiping, itu kareto boso. Beda pada saat kita berbicara tentang yang namanya sastra jeda di dalam sandi sastra. Ini sangat beda. Dan inilah yang harus kita buka untuk kita memahami keluhuran jati diri kita, bahwa sesungguhnya kita hidup di semesta bumi NKRI, bumi Nuswantoro, bumi Pertiwi, bumi Jawa, bumi Banyumas, bumi Kalipagu ini sesungguhnya adalah satu kanugrahan. Kedua adalah tugas kehidupan. Yang ketiga adalah jalan hidupmu yang harus dibangun dengan baik, dengan laras, dengan tepat. Ini yang harus kita lakukan sesuai dengan konsep sapa ingsun sapa sira sejakine. Ora nonolio ingsun yo angganing urip jroning awak lan jagate dhewe. Enggak ada yang lain. Podo karo sira. Nah, inilah kita bicara tentang konsep jati diri secara garis besar. Nanti kalau kaitannya dengan lemah wangi mungkin Pak Jaya atau yang Jaya ini bisa menambahkan. Karena kaitannya lemah wangi tidak lepas dari konsep Sunda yang tadi saya jabarkan. Karena Sunda itu bicara tentang konsep jagat alit atau ingsun dalem di dalam penjabalan dan prosesnya, dan konsep Jawa di dalam konsep jabaran bergeraknya alam semesta. Jawa Purwa, Jawa zaman Purwa, zaman Warih, zaman Watu, zaman Wiwitan, zaman Walang Ketaga, zaman Wanara, nanti tekan zaman Wali, zaman Walanda, nanti zaman Lusana. Niku Jawa, ini digelar sangkan paraning dumadi jaga digelar. Niku Jawa. Jawa itu kawruh tentang alam semesta. Jadi tidak main-main leluhur kita. Mulanya jangan heran ada leluhur kita wis perlu jangkane ngurip besok arep anak kayak gini. Contohnya jaga baya lah aja. Sebenarnya banyak. Nanti akan ada begini. Karena apa? Wis perlu gelare jagat, wis diwaca, dipelajari. Tidak ada lain, harus memahami dan menyatu dengan Sang Maha Pencipta, memahami dan menyatu dengan alam, memahami dan menyatu dengan makhluk hidup atau titaing Gusti, memahami dan menyatu dengan sesama manusia, memahami dan menyatu dengan dirinya sendiri. Itu diwaca semua. Orangana wong Jawa gue cilik jenenge pada karo gede. Nek ana nangka cilikane ya babal. Lagi mentah gori, mengko dadi nangka. Cilik kudruk, mengko derek, mengko babon. Orang Jawa itu menyebut nama itu berarti ada karakter.
karakter itu, cara ngopeni, cara laras beda. Karena ngopeni kutub sama ngopeni babon itu beda cerita. Nggak bisa dipersamakan. Babal gunane ngenapa, nangka ngenapa, gori ngenapa, beda, bukan bisa dipersamakan. Nah inilah hebatnya orang leluhur kita di dalam membangun konsep jati diri dalam peradaban hidupnya. Salah satunya adalah kalendernya yang sekarang kita sudah agak lupakan. Seolah-olah kalender Jawa itu kesannya Jawa berkait dengan agama, bukan berkait dengan cara uripe wong Jawa, peradaban luhur orang-orang Jawa. Unggah-ungguh tata krama subasita tetek mengek itu pun bagian dari budi pakati luhur orang Jawa dalam memahami konsep sikap satu dengan yang lainnya di dalam tataran kehidupan atau pengelarasan urip bisa jroning urip, pengelarasan urip bisa jroning jagat. Itulah konsep orang Jawa. Demikian gambaran saya. Nanti kalau ada saresian istilahnya, ada pertanyaan, ada yang mau nambahi istilahnya sebagai penguatan dan menambah wawasan, kaulo suwogo. Dan terima kasih. Demikian Mbak Ayu. Terima kasih kepada Mas Beni Suryajati. Tadi sudah disampaikan, namun demikian ini baru garis besar nih. Jadi masih mungkin ada banyak hal yang harus dibedah, harus ditanyakan, harus dipahami. Untuk itulah kami persilahkan kepada seluruh yang hadir, mungkin ada hal-hal yang perlu ingin diketahui bersama, atau kita buka bersama-sama, atau boleh dikatakan di sini sebagai tempat untuk belajar bersama, sehingga kita benar-benar nanti untuk bisa memahami jati diri kita sebagai orang Jawa. Monggo kepada hadirin yang mungkin akan bertanya, persilakan.